Assalamualaikum, kembali bersama saya. Jadi kali ini mau membawakan road trip dari Jakarta menuju Malang goalnya, tapi mampir Pandaan dulu. Yang sangat berbeda dari perjalanan kali ini adalah kita berangkatnya malam. Suatu hal yang tidak pernah gue lakukan kalau cuma berangkat sama gue dan adik gue dan nyokap. Cuma kali ini harus berangkat malam karena gue bawa kakak gue. Jadi isi mobilnya cukup penuh. Di bangku depan ada gue dan adik gue yang gonta-gantian nyetir. Di belakang ada nyokap sama kakak gue dan anaknya. Dan di belakangnya lagi ada Mbak. Ini tol Cakung 17.000. Oke, kembali ke ceritanya. Jadi kakak gue ada urusan di Malang dan dia minta ditemenin ke sana bareng-bareng. Gue pribadi prefer jalan ketika hari masih terang. Oke, ini jalan layang MBZ ya. Oke, kembali lagi. Gue prefer masih terang karena ya lebih enak aja, merasa lebih secure ya. Dan gak ngantuk. Ini tuh kita melawan rasa kantuk. Super sekali. Dan yang lain dari road trip kali ini adalah mobilnya. Jadi selama ini kami selalu road trip menggunakan Matic. Dengan kondisi hanya bertiga biasanya, jadi tempat duduk tuh luas, lega. Tapi kali ini kita pakai mobil manual dan dengan kondisi mobil yang sempit. Gue lebih kasihan ke nyokap gue sih. Dan jujur gue sama adik gue yang gonta-gantian nyetir itu kita sangat deg-degan terkait kondisi mobil yang manual ini. Kenapa? Ya gak biasa aja. Kebayang lelahnya, kebayang ntar nanjak gimana. Oke, jadi ini kita berangkat malam sekitar jam 11-an malam, start dari rumah 11, pas setengah 11 ya. Pokoknya jam 10-11-an lah. Intinya malam. Awalnya ya mau gonta-gantian harian aja sih sama adek. Cuma gue mikir kalau udah malam kayak gini, terus juga mobilnya manual ya, ini gak bisa langsung bablas-bablas satu orang tuh gak mungkin. Jadi ini kondisinya masih gue yang bawa mobilnya. Gue yang bawa mobilnya, nanti di tengah jalan gonta-gantian. Pokoknya setiap 3 jam tuh kita ganti, antara gantian atau minimal mampir ke rest area. Dan gue mau minta maaf kalau kalian ada merasakan layarnya miring, maksudnya gambarnya miring apa gimana, karena memang posisi dashboardnya itu miring, jadi kameranya juga miring. Oke, ini masuk ke gerbang tol berikutnya, gerbang tol Cikampek Utama. Kalau nggak salah ini bayar 20.000. Karena ini Trans Jawa, lewat tol Trans Jawa, insya Allah setiap lewat gerbang tol gue kasih harga, gue cantumin harga. Agak beda sama format yang kemarin, karena kan kalau yang kemarin itu jalan tolnya juga minim ya, jadinya gak gue cantumin gerbang tol dan harganya. Dan di sepanjang jalan kalau kalian perhatiin ada pengerjaan jalan, memang banyak banget pengerjaan jalan, penyempitan jalan. Jadi sekali lagi gue himbau bagi kalian yang melakukan perjalanan sebelum arus mudik agar ekstra hati-hati, karena ya itu mereka lagi ngebut ngerjain perbaikan jalan. Makanya banyak penutupan jalan, banyak penyempitan jalan. Untuk kondisi jalan sih yang gue rasain banyak tambelan ya, tambelan antar sambungan. Ya rasanya 11-12 sama polisi tidur lah ya, jeduk-jeduk gitu. Dan diperparah sama minimnya lampu jalan. Jadi berbeda sama jalan tol dalam kota, keluar kota itu yang gue perhatiin memang
dia itu minim banget lampu jalan. Lampu jalan itu biasanya ada ketika mendekati gerbang tol, ketika mau ada penyatuan jalur. Jadi nerima orang yang masuk jalan tol yang baru, terus sama dekat rest area. Udah, selebihnya ya gelap gulita kayak gini. Dan karena tipe jalan tol Trans Jawa itu lurus, nggak berkelok-kelok, intinya bisa dibilang tidak membutuhkan konsentrasi yang ekstra. Justru ini bikin rawan ngantuk, apalagi berangkat malam kayak gini. Jadi sekali lagi gue himbau sama teman-teman untuk berhati-hati. Dan udah cukup banyak rest area, manfaatkan dengan baik rest areanya, istirahat, jangan maksa. Kalau memang capek, istirahat daripada mencelakakan diri sendiri, mencelakakan orang lain juga. Untuk perjalanan kali ini dari tanggal 3 sampai 8 Maret. Jadi 3 Maretnya ini berangkat malam, sampai di Malangnya tanggal 4 Maretnya udah siang kondisinya. Lalu kami kembali tanggal 8 Maret. Yang cukup berbeda lagi ya, karena kan kalau di seri yang road trip Sumatera kemarin itu kami selalu berpindah. Hampir setiap hari pindah kota, hampir setiap hari pindah. Ini di sini posisinya memang tujuannya ke Malang, dan ya udah kami stay di Malang. Jadi nanti bakal ada bahas hotel, bahas tempat wisata dikit. Jadi formatnya cukup berbeda. Kayak ini gue nggak nulis lagi day one karena gue bingung nih day one, day two. Soalnya kan lintas hari ya. Jadi ya udah gue tulis aja dari Jakarta sampai Pandaan. Ini posisinya masih gue yang nyetir. Jadi untuk dari arah Jakarta, kalau mau ke Jawa Timur sana naik tol, pokoknya ambil yang arah Cirebon aja. Terus ambil arah Cirebon. Ini udah ngelewatin Cirebon, gue minta istirahat karena gue ngantuk. Akhirnya gantian, ini adek gue yang mulai nyetir. Gue cuma sanggup bawa sampai Cirebon aja. Nah, setelah sampai Cirebon, selanjutnya itu cari palang ke arah Semarang. Pokoknya arah Semarang. Kalau kalian malas nyalain Google Maps, pokoknya cari arah Semarang. Nanti dari arah Semarang masuk Solo. Nah, nanti dari Solo itu masih lurus sampai ke Malang. Ini adek gue yang bawa lebih sat-sat sih. Ini tadi mampir lagi ke rest area karena tiba-tiba kakak gue mau ke kamar mandi. Nah, ini masuk ke tol Kali Kangkung itu 400.000 ada tanda tanyanya. Karena kalau ngecek di website itu katanya 352.000 kalau nggak salah. Tapi kalau gue ngebandingin saldo e-tol gue itu berkurangnya 400.000. Jadi kurang paham juga. Tapi ya kemungkinan di range 350.000 sampai 400.000. Ini jalan tol Banyumanik. Paham gue sih ini cuma ngetap ya. Karena sebelum masuk tuh dia ada palangnya. Tujuan kemana, harganya berapa gitu.
tuh bukannya tiba-tiba pagi, jadi memang posisinya sudah jam 4 atau 5 pagi, udah subuh. Makanya kami berhenti di rest area untuk sholat, bersih-bersih, baru lanjut lagi. Karena istirahatnya cukup panjang, ini posisinya masih adek gue yang nyetir. Kan kalau pagi gini enak ya, yang dilihat banyak. Kan jalannya kayak gini-gini aja, lurus aja. Bukannya bilang gak menantang tuh enggak, tapi justru karena lurus gini aja tuh bikin bosen. Dalam artian ngerasa gak harus fokus dan jadinya ngantuk. Itu yang harus hati-hati. Sedangkan waktu perjalanan di Sumatera kemarin, adik gue selalu bilang, gila ini mah medannya gak bakal bisa ngantuk. Boro-boro ngantuk, nengok kelok-kelok, nanjak dan segala-galanya, bikin melek, merasa harus konsentrasi kan. Sedangkan kan kayak gini lurus, alhamdulillah jalan tol mulus, enak, jadinya menggampangkan atau membuat orang cenderung nyaman dan jadinya lalai atau bahkan tidur. Sebentar lagi kami bakal mampir rest area buat sarapan. Ini posisinya udah di daerah Madiun, jadi udah masuk Jawa Timur. Makanya yang dagang juga udah banyak tukang pecel, rawon, ke udah Jawa Timur. Ini udah gue yang bawa.
karena pengen nostalgia juga bawa mobil di Jawa Timur kan. Alhamdulillah berangkat hari cerah, sangat cerah. Langitnya biru banget tuh kalau lihat, cantik banget. Oke, setelah perjalanan panjang, ini gerbang tol berikutnya itu gerbang tol Warugunung. Ini cukup pricey, nanti lihat harganya berapa. Tuh, Rp415.000. Jadi memang kalau mau pakai tol Trans Jawa, pakai mobil bawa sendiri, mending berbanyak-banyak orang ya, biar nggak rugi. Kalau nggak, mending naik pesawat aja, lebih murah. Atau naik bis, 300.000 udah dapet yang sleeper, udah enak. Daripada bayar ini tolnya doang loh, masih tolnya aja. Ini mampir rest area lagi. Gak berapa lama dari sini bakal ketemu gerbang tol lagi. Gerbang tol Sidoarjo, Rp10.000. Biasanya tuh kalau udah masuk Sidoarjo, truk-truk mulai lebih banyak lagi. Dan yang gue pahami dan rasakan dari dulu, banyak truk-truk yang suka menganggap jalan tol ini kayak ruang tamu ya. Mereka berjejer berdua seakan-akan ada banyak jalur. Ini gerbang tol Kejapanan, sepaham gue dia ngetap doang. Kalau ke Malang itu harusnya bisa turun di Malang atau di Singasari kalau mau ke Batu. Tapi ya inilah randomnya keluarga gue ya. Kakak gue nyeletuk setelah nengok papan ijo-ijo. Loh, itu bisa ke Taman Safari. Yaudah, ke Taman Safari aja yuk. Oke. Akhirnya kami keluar di tol Pandaan. Ini kena 21.000. Oke deh, untuk perjalanan kali ini udah sampai Panan aja. Nanti setelah ini bakal ada video terkait perjalanan menuju Taman Safari dan isinya Taman Safari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.